Nesya. Waalaikumsalam. Halo Hikmah, duduk dulu. Kamu kenapa kok kelihatannya capek banget? Saya stres banget, Bu. Tugas dari 5 mata pelajaran numpuk semua. Deadline besok pagi jam 7. Oke Hikmah, saya paham. Secara diagnosis psikologi ini namanya stress overload theory. Nah, bisa diartikan beban tugas kamu itu lebih besar dari kapasitas waktu dan energi kamu. Nah, normal kok, bukan kelemahan pribadi. Stress overload ya, Bu. Jadi ini ada teorinya. Ya, ini ada ilmunya. Sekarang ditanyakan sebabnya dulu yuk. Nah, bisa biar jelas akan masalahnya, apa yang paling pertama bikin stres? Deadline besok pagi, Bu. Semua harus kumpul jam 7. Baik, sebentar bicara dulu. Oke, lalu apa akibatnya? Saya cuma tidur 3 jam. Semalam, Bu. Nah, bangun-bangun mikirin tugas. Oke, yang kedua kurang tidur. Terus apalagi yang muncul? Takut gak kelar, nilai jelek, waktu marah, juga malu sama teman. Oke, yang ketiga tekanan sosial. Jadi urutan lengkapnya yang pertama yaitu deadline 5 tugas besok. Lalu yang kedua kurang tidur 3 jam, dan yang terakhir takut gagal plus kartu kecewa. Benar gitu Hikmah? Iya, Bu. Persis kayak rantai gitu ya. Bagus. Sekarang prognosis atau prediksi hasil, atau kira-kira langkah apa yang harus dilakukan secara urut. Nah, ini mungkin ada 5 langkah prioritas. Jadi malam ini Hikmah bisa tidur 7 jam. Nah, nanti besok paginya jam 6 sampai jam 9 itu prioritaskan apa tugas kamu yang pertama. Nah, selanjutnya pergi ke sekolah, lalu komunikasi kepada wali kelas minta tambahan waktu. Sorenya kamu relaksasi nafas plus 1 tugas lagi. Dan malamnya kamu bisa review plus rencana mingguan. Dari 5 langkah ini, mana yang mau kamu pilih mulai malam ini? Mau tidur dulu atau bikin daftar prioritas? Tidur dulu, Bu. Soalnya udah ngantuk banget. Pilihan tepat. Kalau tidur malam ini plus Podomoro besok, 80% tugas kelar besok. Dan sisa 20% kamu bisa nego ke guru. Sekarang kita terapi yang dilaksanakan di rumah ya Hikmah. Yang pertama, kamu bisa membuat daftar prioritas. Yang kedua, kamu bisa Podomoro, timer HP kamu 45 menit kerja dan 10 menit istirahat. Lalu yang ketiga, napas relaksasi. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, dan hembus dalam mulut 6 detik. Laksanakan sendiri di rumah ya Hikmah, catat hasilnya di kertas. Jelas, Bu. Saya tulis nanti. Besok kamu bisa lapor ibu ya, kira-kira berapa tugas yang sudah selesai. Dan napas relaksasinya dipraktikkan, terus tidur berapa jam. Oke, Bu. Nah, kita simpulkan. Jadi kamu itu stress overload, terus deadline-nya banyak, kurang tidur. Tapi itu stres normal kok, semua orang ngalamin. Kamu kuat, 1 langkah dulu. Makasih ya, Bu. Jelas banget strukturnya. Insya Allah saya coba semua. Hebat Hikmah, besok cerita progresnya ya, semangat. Ya sudah, Bu, saya pamit duluan ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Nesya. Silakan duduk. Kamu kenapa kelihatan capek banget nih? Apa
apa kabarnya? Saya stres banget, Bu. Tugas dari 5 mata pelajaran numpuk semua. Deadline besok jam 7 pagi. Oke Nesya, saya paham. Secara diagnosis itu namanya stress overload. Dari ini ada teorinya, bisa diartikan beban kamu lebih besar dari kapasitas waktu dan energi kamu sekarang normal kok, bukan kelemahan pribadi. Stress overload ya, Bu. Jadi ini ada teorinya. Iya, ada ilmunya. Sekarang biar jelas akar masalahnya, apa yang bikin kamu stres? Deadline besok pagi, Bu. Semua harus kumpul jam 7. Oke, yang pertama deadline pagi. Terus apa lagi? Saya cuma tidur 3 jam semalam. Bangun-bangun mikirin tugas. Terus apa lagi yang muncul? Aku nggak kelar. Nilai jelek, waktu marah, malu sama teman. Berarti akar utamanya adalah deadline 5 tugas besok dan kurang tidur 3 jam, juga takut gagal plus waktu kecewa. Benar gitu Nesya? Iya, Bu, persis kayak rantai gitu ya. Bagus, sekarang prognosis atau prediksi hasil atau langkah yang harus dilakukan secara urut ini ada 5. Yang pertama yaitu malam ini kamu harus tidur 7 jam. Besok pagi prioritaskan 1 tugas. Sekolah jam 10, komunikasikan wali kelas minta tambahan waktu, dan sorenya relaksasi nafas plus tugas lagi, dan malam besok review plus rencana mingguan. Dari 5 langkah ini, mana yang mau kamu pilih mulai malam ini? Tidur dulu atau bikin daftar prioritas? Tidur dulu, Bu, soalnya udah ngantuk banget. Pilihan yang tepat. Kalau tidur malam ini plus podomoro besok 80% tugas kelar besok sore, sisa 20% bisa nego guru. Sekarang yang dilaksanakan di luar BK ya, homework atau mandiri. Yang pertama yaitu satu aku ini Langsung 1 daftar prioritas. Yang kedua, podomoro. Yang ketiga, sekarang apa yang dilaksanakan di luar ruang BK atau homework mandiri. Yang pertama yaitu daftar prioritas. Yang kedua podomoro. Yang ketiga nafas relaksasi. Dan laksanakan sendiri di rumah ya Nesya. Catat hasilnya di kertas. iya, Bu, saya tulis nanti. Besok kamu bisa lapor ibu ya. Kira-kira berapa tugas selesai? Nafas relaksasi di praktik dan tidur berapa jam? Oke, Bu. Mari kita simpulkan. Yang pertama yaitu kamu stress overload, deadline kurang tidur. Tapi itu stress normal kok. Semua orang ngalamin. Kamu kuat. 1 langkah dulu. Makasih banyak, Bu. Jelas banget strukturnya. Insya Allah saya coba semua. Hebat Nesya. Besok cerita